Kalau zaman Bang Cecep dulu, namanya apa Bang? Ini namanya balsem, balik semak. Balik Nah, semak. saya ngalamin belum takor seperti ini ya. Itu masih tenda yang sederhana berbaris di hutan situ. Oh gitu ya. Mm-mm. Kalau waktu zaman saya itu Balik namanya semak udah namanya. udah takor. Oh, Taman karena Korea. ini semak-semak itu. Itu masuk sebelumnya. akal. Saya juga nggak ngerti itu istilah takor itu dari mana Taman Korea. Apa ini sudah prediksi bahwa nanti Korea akan menguasai dunia, ya kan? Bang, dulu waktu jalan mahasiswa susah nggak sih? Itu kan jadi saya kalau inget-inget ya teman-teman dulu apa segala macam banyak kan teman-teman kita yang makan aja susah Bang, jujur Iya, Bang ya. iya. Dulu gimana Bang keadaan ekonomi elit, ekonomi sulit atau termasuk anak-anak yang sultan ya? Ya, saya ini kebetulan gini, alhamdulillah dapat rezeki ya. Saya dapat beasiswa. Oh, alhamdulillah. Jadi orang tua bayar SPP untuk kebutuhan ini, saya dapat beasiswa gitu. dari salah satu perusahaan lah ya. Yang itu lumayan karena waktu itu biaya kuliah saya masih 210 atau 230 ribu gitu. 200.000. SPP-nya, iya SPP-nya. Semesteran. SPP, iya betul semesteran. 200.000. 210 ribu, ya kalau nggak salah Sekarang segitu kita- ya. Iya. Nah, sementara saya dapat beasiswanya setiap bulan 750 ribu. Gitu. Menang Waktu itu banyak. Bisa nabung gua dari itu. perusahaan internasional gitu. Nah, ini bedanya apa Mas antara nasi imbi dan nasi alok? Kalau nasi imbi ada sayurannya, ada kol, ada wortel, ada kol sama sawi, ada sayuran, ada sambal tuh. Kalau ini tidak ada sambal, tidak ada sayurannya. Oh, ini bagi orang yang tidak suka Sayur. sayur Betul, gitu begitu. ya, mantap. Dan minumnya tentu saya dari dulu vegetarian. Ya, udah dulu Ya, ya. oke, thank you. Selamat Makasih. menikmati. Thank you. Monggo. Bang, ngobrol-ngobrol tentang jembatan kolaborasi. Ya. Menarik bagi saya, terminologi yang dipilih adalah jembatan. Saya jadi ingat pidatonya Bung Karno, pidato Pancasilanya Bung Karno 1 Juni 1945. Ya. Bung Karno di situ mengibaratkan kemerdekaan sebagai jembatan emas. Artinya kemerdekaan itu adalah jalan untuk kita membangun Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang merdeka. Iya. Waktu itu kan banyak juga baba bangsa yang berpikir bahwa kita belum siap untuk merdeka. Rakyat kita aja baca tulis aja nggak bisa gitu loh, masih miskin, masih belum sehat apa segala macem. Iya. Kita harus tunggu itu semua dulu baru kita merdeka. Lalu Bung Karno di situ dalam pidato berkata, kalau kita nunggu dulu rakyat kita bisa bahasa tulis, kalau kita nunggu dulu rakyat kita kaya dan sehat, sampai kiamat pun kita tidak akan merdeka. Itulah filosofi dari jembatan. Iya. Filosofi jembatan. Kenapa dipilih tuh kata jembatan itu tuh menarik banget bagi saya. Iya, memang Bung Karno itu salah satu inspirasi saya. Makanya visi saya ketika berpartisipasi menjadi kandidat ketua umum Iluni Visip UI, saya visinya adalah jembatan kolaborasi. Jadi Iluni Visip UI ini adalah jembatan ya untuk mengolaborasikan seluruh kekuatan alumni Visip UI yang warna-warni ini. Gitu. Supaya dia lebih terkonsolidasi untuk lebih berkontribusi lebih hebat lagi pada stakeholders Iluni Visip UI ini. Gitu. Dan di situ juga kita terjemahkan ke dalam Trisakti misi. Trisakti misi ada 3 misi untuk merealisasikan jembatan kolaborasi ini. Pertama, supaya kita bisa menjadi jembatan kolaborasi ya, yang harus pertama dilakukan itu adalah kita membangun Iluni Visip UI ini sebagai rumah bersama keluarga besar Iluni Visip UI. Jadi Iluni Visip UI ini bukan hanya miliknya pengurus,
Ini rumah bersama seluruh alumni FISIP UI yang bekerja dimanapun, dengan warna apapun, di penjuru dunia manapun. Tentu setelah kita berbahagia bersama sebagai keluarga besar di rumah besar Iluni FISIP UI, kita bangun komunikasi yang semakin intensif, ya, kerjasama yang semakin intensif, dan saling mendukung prestasi semua alumni dari berbagai penjuru dunia ini. Kalau sudah yang pertama menjadi keluarga besar yang bercengkrama di rumah besar bersama gitu ya, lalu berkomunikasi, bersinergi, dan saling mensupport prestasi masing-masing gitu ya. Baru yang ketiga, mengonsolidasikan kontribusi terhadap 3 alma mater utama, Bos. Pertama, 3 stakeholders utama. Yang pertama alma mater tentunya, karena gini, peran alumni itu sangat sentral, sangat penting. Karena dia menjadi salah satu indikator penilaian kualitas dari perguruan tinggi. Oh gitu. Jadi kalau misalnya pihak BAN PT gitu ya melakukan assessment untuk akreditasi perguruan tinggi, salah satu yang dinilai itu tracer study-nya, alumninya itu berkarya di mana saja, alumninya itu berkontribusi di mana saja. Tentu kita itu tidak hanya berhenti di guyup gitu ya, tetapi juga harus membangun jembatan kolaborasi gitu. Jadi kita berdiri di tengah, memfasilitasi semua alumni yang warna-warni gitu untuk berkontribusi lebih besar lagi. Bayangin, masih banyak mungkin alumni-alumni yang baru lulus di saat pandemi 2 tahun ini mungkin belum mendapatkan pekerjaan. Bahkan alumni-alumni yang lama ada juga yang terkena dampak pandemi, berhenti kerja atau tutup usaha. Nah, sebenarnya Iluni itu bisa menjadi support system gitu. Bukan berarti Iluni yang ngasih kerjaan atau ngasih funding dan sebagainya, tetapi sebagai jembatan kolaborasi dia bisa mengomunikasikan ya, mensinergikan kelebihan dan kelemahan dari berbagai alumni kita. Bang Cecep, tampaknya pembicaraan kita soal Iluni ini Siap. kita cukupkan. Tapi saya ada pertanyaan terakhir, ini pertanyaan yang paling penting sebenarnya dari semuanya. Iya. Tapi tolong jawab jujur Bang Cecep ya. Saya lihat Bang Cecep itu banyak aksesoris bergambar harimau. Apakah Anda masih cucu Prabu Siliwangi? Iya. Itu kenapa? Kok harimau gitu loh? Ini kadang-kadang bapak-bapak nyentrik juga ya. Harimau anjing, bener-bener. Ini kenapa Bang? Kok? Iya. Saya itu suka mencari inspirasi. Ya, dan saya menemukan kesukaan terhadap binatang harimau. Oke. Ya, karena harimau itu mencerminkan keberanian, kekuatan, ketangguhan yang itu menjadi karakter utama dari seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus berani, harus kuat, harus tegar gitu ya, harus bisa menginspirasi, memotivasi, dan berani mengambil risiko. Untungnya dengan seperti itu jadi nggak ketukar. Jadi orang baru ngelihat topi harimau, wah, Cecep Rukendi gitu atau Mr. C gitu. Cecep harimau. Kita ubah namanya. Halo sahabat Jingga, alumni FISIP UI,
dimanapun rekan-rekan berada, kalau rekan-rekan percaya terhadap visi kami untuk membangun ILUNI FISIP UI sebagai jembatan kolaborasi yang akan berkontribusi lebih hebat lagi terhadap alma mater, sesama alumni dan negeri kita tercinta, maka jangan lupa segera daftarkan diri rekan-rekan sekalian dalam aplikasi UI Connect sebagai ruang temu seluruh alumni Universitas Indonesia, supaya nanti di tanggal 27, 28, 29 Mei 2022 bisa memilih atau memvote CR Cecep Rukendi untuk jembatan kolaborasi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam macan.